Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Wulan Satriana dan teman saya. Dinda Budiman. Kami akan menjelaskan tentang jurnal khusus pengantar akuntansi. Jurnal khusus. Silakan Dinda. Jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang. Dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, jurnal khusus digunakan untuk membantu percatatan jurnal umum di mana transaksi yang akan diproses sering terjadi, lebih komplit dan berulang-ulang. Dapat disimpulkan fungsi dari jurnal khusus mempermudah dalam hal pencatatan transaksi yang selalu berulang-ulang setiap hari. Jurnal khusus juga bisa digunakan sebagai kontrol jurnal umum dan bukti transaksi untuk menghindari adanya transaksi fiktif dan transaksi yang luput dicatat. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan jurnal umum dan khusus. Kalau misalkan jurnal umum, dalam segi bentuk terbagi dari dua lanjur, sementara jurnal khusus ini terbagi dari banyak lanjur gitu. Terus kalau misalkan jurnal umum ini pemindahan ke buku besarnya itu dilakukan setiap terjadinya transaksi, sementara jurnal khusus ini dilakukan secara kolektif dan berkala. Lalu jurnal umum itu pencatatannya semua transaksi harus dicatat dan secara kronologis, sementara pencatatan jurnal khusus itu hanya mencatat transaksi-transaksi yang sejenis dan sering terjadi saja gitu. Terus kalau misalkan jurnal umum, pelaku atau pencatatnya itu dapat dilakukan oleh satu orang, sementara jurnal khusus pencatatnya dapat dilakukan oleh beberapa orang. Nah, sementara penggunaan jurnal umum ini hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya sedikit. Sementara jurnal khusus itu, penggunaan jurnalnya itu hanya pada perusahaan besar dan perusahaan dagang besar yang transaksinya banyak. Silakan Dinda. Manfaat jurnal khusus memudahkan untuk posting ke buku besar. Dengan adanya jurnal ini, maka akuntan akan lebih mudah untuk memindahkan pencatatan transaksi pada jurnal khusus ke buku besar. Jenis metode pembayaran pada jurnal khusus adalah menjadi jelas, sehingga mudah untuk diposting ke buku besar. Menghemat biaya dan tenaga. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang karena hanya barang yang diperjualbelikan secara kredit. Sedangkan jasa tidak bisa transaksi yang terjadi di setiap perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya. Sehingga diperlukan jurnal ini untuk menghemat biaya dan tenaga sesuai siklus akuntansi. Manfaat jurnal khusus. Macam-macam jurnal khusus. Macam-macam jurnal khusus. 1. Jurnal pembelian, yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi-transaksi pembelian barang dagangan dan barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Jurnal ini juga disebut dengan buku pembelian. Fungsinya berfungsi untuk mencatat sebuah transaksi pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Yang kedua, jurnal penjualan, yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi penjualan barang secara kredit. Fungsinya berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan atau jasa yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Ya, lanjutin. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus di mana penjualan tunai dicatat. Jurnal ini digunakan untuk membongkar volume transaksi
dari buku besar, di mana hal itu mungkin akan mengacaukan laporan dalam buku besar dan jurnal. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas juga dikenal sebagai jurnal pembayaran tunai. Adalah jurnal khusus yang digunakan oleh bisnis untuk mengelola semua arus kas keluar. Semua arus kas masuk dicatat dalam jurnal lain yang dikenal sebagai jurnal penerimaan kas. Ya, selanjutnya jurnal pembelian dan pengeluaran kas. Jurnal pembelian, jurnal khusus pembelian berguna untuk mencatat transaksi-transaksi barang, dagangan, serta barang lainnya yang dilakukan secara kredit, sehingga berfungsi sebagai pencatatan transaksi pembelian yang dilakukan ketika adanya pembayaran secara kredit. Jadi ini ada contohnya, contoh jurnal khusus pembelian, misalkan ini periode April 2020. Contohnya misalkan 9 April toko Gunung itu kami membeli ke toko Gunung sebesar 150.000 tapi secara kredit jadi masih utang gitu ya 150.000. Terus tanggal 18 membeli barang ke toko mewah 300.000 pakai kredit jadi masih utang 300.000. Jadi periode April ini perusahaan kami memiliki kredit atau utang 450.000. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Buku harian khusus untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai, baik menggunakan cek ataupun kas. Jurnal ini sering disebut dengan buku kas keluar. Fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas, misalnya pembayaran hutang dan pembayaran beban-beban juga lainnya ya. Nah, ini contohnya jurnal khusus pengeluaran kas. Misalkan periode April 2020. Misalkan pada tanggal 2 April ini perusahaan 100.000 sehingga yang keluar ada 700.000 secara kas gitu ya, tunai. Terus tanggal 20 April kita belanja barang ke toko bintang tapi secara utang gitu, kredit 1 juta. Tapi bayarnya 990.000 aja karena dapat potongan pembelian 10.000. Lalu tanggal 30 April kami mengeluarkan uang untuk gaji karyawan melalui bank ya. Jadi pihak ketiga 4 juta, jadi keluarnya 4 juta gitu. Silakan Adinda. Retur dan potongan harga. 1. Retur penjualan, penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. 2. Potongan harga, pengurangan dari apa yang tercantum dalam daftar harga dan diberikan kepada seseorang yang tersedia melakukan suatu pembelian produk yang sudah disepakati oleh penjual. Nah, selanjutnya ini adalah penjualan dan penerimaan kas. 1. Penjualan, buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi penjualan barang dan kredit. Fungsinya berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang, dagang, atau jasa yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Jadi ini contohnya, misalkan jurnal khusus penjualan pada periode April. Misalkan tanggal 5 April ini nomor faktur 011. Ada yang membeli ke perusahaan kami, Toko Matahari. Toko Matahari itu membeli barangnya secara piutang ya. Dengan syarat pembayaran dapat 2% diskon jika membayar dalam kurun 10 hari, tapi ada batas waktu sampai tanggal 30 tapi nggak dapet diskon gitu. Utangnya 700.000 yang harus dibayarkan ke penjual kas pada kami itu 700.000. Begitu juga dengan toko Lili. Selanjutnya ini ada penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan uang tunai. Kolom-kolom dalam jurnal penerimaan dalam kas disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini contohnya jurnal khusus penerimaan kas ya. Misalkan ini periode April 2020, tanggal 6 April 2020.
ini masuk ke perusahaan kami, orang yang membeli barang secara tunai. Harganya kasnya itu 500.000 ya, tunai. Jadi masuk ke penjualan kami itu 500.000. Lalu tanggal 14 April, misalkan toko biru ini, dia beli barang senilai 686.000 ditambah potongan harga jadi 700.000. Terus tanggal 26 April ada orang yang membeli barang kita dengan pinjaman dari bank gitu. Jadi yang bayar itu orang bank, harganya 2.500.000, jadi masuk ke akunnya 2.500.000. Silakan, Dinda. Kesimpulan, jurnal khusus dapat diartikan sebagai jurnal yang hanya dipakai untuk mencatat bukti transaksi keuangan yang sejenis saja. Akibat terjadinya transaksi pembelian barang secara kredit, maka akan menimbulkan bukti transaksi faktur pembelian. Dan bukti ini akan dicatat dalam jurnal khusus pembelian. Jadi jurnal khusus hanya mencatat bukti transaksi yang sejenis saja. Dengan demikian, jurnal penjualan akan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit saja, begitu juga dengan jurnal pembelian. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.